Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan menggunakan SPSS. Sebelumnya, masukkan data terlebih dahulu, kemudian beri variabel. Yang pertama variabel Y, kemudian X1, kemudian X2. Selanjutnya masuk bagian analisis, caranya analyze regression linear. Kemudian masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X1, X2 ke independent. Kemudian pilih statistik, centang bagian R-square, collinearity sama Durbin-Watson. Kemudian pilih save, centang bagian unstandardized, kemudian OK. Kemudian akan muncul output seperti berikut. Output tersebut memiliki nilai, yang pertama nilai estimasi parameter pada tabel koefisien kolom unstandardized B. Yang konstan ini B0, yang X1, B1, X2, B2. Kemudian terdapat nilai uji signifikansi secara serentak pada tabel ANOVA. Untuk kotak F, ini nilai F hitung. Untuk kotak sig, ini P value. Kemudian uji signifikansi secara parsial dapat pada kolom T sama sig. Kemudian kebaikan model pada tabel model summary bagian R-square sama adjusted R-square. Kemudian nilai dari residual independent bisa dilihat dari tabel model summary kolom Durbin-Watson. Kemudian nilai VIF pada tabel koefisien bagian statistik VIF. Untuk selanjutnya, kita lakukan uji distribusi normal. Pilih analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Setelah muncul, masukkan variabel unstandardized, terus OK. Di sini akan muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini kita dapat melihat nilai asim sig, kemudian dilakukan uji asumsi residual identik. Sebelum masuk ke uji asumsi residual identik, kita absolutkan nilai residual yang masih negatif dengan cara transform, compute variabel, sini beri nama, kemudian pilih all pada function group, terus pilih yang bagian ABS, terus masukkan rumusnya, ABS dalam kurung, variabel yang mau diabsolutkan, kemudian OK. Hasilnya sudah positif semua. Kemudian kita lakukan uji asumsi residual identik dengan cara analyze regression linear. Pada kotak dependent kita keluarkan variabel Y-nya, kita ganti dengan variabel ABS. Kemudian pilih statistik, kita hapus yang pertama, kita centang. Kemudian save, unstandardized-nya juga. Kemudian OK. Untuk uji asumsi residual identik, kita melihat bagian ANOVA yang
dependen variabelnya ABS. Untuk selanjutnya, kita lakukan analisis menggunakan Microsoft Excel. Untuk SPSS sudah selesai, kita berganti ke Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel, kita beri variabel-variabel terlebih dahulu yang nantinya kita akan hitung. Ini masukkan datanya pada Y, X1 sama X2. Untuk yang bawah, kita beri jumlah sama rata-rata. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu untuk variabel Y dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita tarik bagian Y dari data awal sampai data akhir. Kemudian tutup kurung, enter. Untuk cara otomatis, kita dapat menarik ke bagian sampingnya. Ini sudah otomatis hasil dari jumlah X1 dan X2. Untuk rata-rata, rumusnya average. Kemudian kita ambil data dari awal hingga akhir, tutup kurung. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Nih, ada variabel X1Y, itu artinya X1 dikali Y. Maka rumusnya, pilih X1 kali Y. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah hingga akhir. Kemudian yang kedua, X2 dikali Y. Enter. Kemudian tarik ke bawah juga. Untuk selanjutnya X1 dikali X2. Enter. Untuk selanjutnya ini X1 kuadrat. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya X2 kuadrat. Tarik ke bawah. Kita ikuti variabel yang ada. Kemudian Y2 kuadrat. Y kuadrat. Y kuadrat. Kita munculkan nilai jumlah sama rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk masuk ke variabel Y head, kita membutuhkan B0, B1, sama B2. Jadi kita ke bawah dulu, kita lakukan estimasi parameter. Untuk yang pertama ini, kolom X, aksen X, kita isi dengan yang pertama, nilai N, N itu banyaknya data, 38. Kemudian yang kedua, yang kolom sebelahnya kita isi dengan jumlah dari X1 dengan cara sama dengan pilih datanya, terus enter. Terus selanjutnya jumlah dari X2. Selanjutnya jumlah dari X1. Selanjutnya jumlah dari X1 kuadrat. Kita cari X1 kuadrat. Kemudian
X1 dikali X2, jumlah dari X1 kali X2, kemudian jumlah dari X2, kemudian jumlah dari X1, X2, dan jumlah dari X2 kuadrat. Ini bisa kita lihat di tabel, di gambar sebelahnya. Kemudian kita lakukan perhitungan pada X aksen Y. Untuk yang pertama, kita ambil nilai dari sigma Y atau jumlah rata-rata, jumlah Y. Kemudian jumlah X1 dikali Y. Kemudian jumlah dari X2 kali Y. Selanjutnya, masuk pada kolom inverse X aksen X. Di sini caranya sedikit berbeda. Pertama, kita blok semua kotak yang kosong pada inverse X aksen X. Kita tulis rumusnya sama dengan minverse buka kurung. Ini kita blok bagian X aksen X, kemudian tutup kurung. Untuk menghasilkan nilainya, kita klik Shift Ctrl Enter, kita klik bersamaan, muncul nilainya. Kemudian untuk estimasi parameter begitu juga, kita blok semuanya, terus kita tulis rumusnya, buka kurung, pilih kotak, pilih kolom bagian inverse X aksen X, kemudian titik koma, kemudian kolom yang bagian X aksen Y, terus tutup kurung, kita pilih Shift Ctrl Enter, klik secara bersamaan. Nah, di sini kita dapatkan nilai B0, B1, dan B2. Untuk menghitung Y hat, kita memerlukan B0, B1, B2. Untuk rumusnya B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Kita ke kolom Y hat. Sini sama dengan kita pilih B0. Untuk ini jangan lupa dikunci agar tidak berpindah tempat. Kemudian plus dalam kurung B1, ini juga kita kunci, dikali X1, tutup kurung, ditambah B2 kali X2, ini juga dikunci untuk B2-nya, dikali X2, tutup kurung, enter, muncul nilainya. Lalu kita tarik ke bawah, kemudian kita hitung bagian Y min Y hat. Sama dengan pilih variabel Y, dikurangi variabel Y hat, enter, kemudian tarik ke bawah. Terus selanjutnya ini Y min Y hat kuadrat. Rumusnya sama dengan dalam kurung. Ini kita ambil dari
nilai Y min Y hat pada kolom L, kemudian kita kuadratkan. Kita tarik ke bawah, kemudian selanjutnya Y hat min Y bar, Y hat min Y bar. Y bar itu rata-rata dari Y. Untuk rata-rata dari Y ini kita kunci. Kemudian kita kuadratkan. Tarik ke bawah. Kemudian yang terakhir ini Y min Y bar kuadrat. Untuk Y barnya nanti juga dikunci. Kemudian kita kuadratkan. Dan kita tarik ke bawah. Sudah. Kemudian kita cari jumlah dari masing-masing variabel tadi. Di sini kita dapatkan nilai SSE pada variabel Y min Y hat kuadrat, kemudian SSR pada variabel Y hat min Y bar kuadrat, kemudian SST pada Y min Y bar kuadrat. Kemudian kita lakukan perhitungan pada S kuadrat dengan cara sama dengan pilih nilai SSE bagi dalam kurung nilai N ini banyaknya data, kemudian K itu jumlah dari variabel bebasnya, kemudian dikurangi 1. Selanjutnya kita dapatkan nilai S kuadratnya. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikansi secara serentak. Ini bagian pertama ini ada kolom SSR. Kita ambil nilai SSR-nya tadi. Kemudian SSE, sum square error. Kemudian SST. Selanjutnya kita ke bagian DB regresi. Untuk DB regresi ini diisi dengan nilai K. Kita ambil nilai K. Kemudian untuk DB error kita ambil N kurangi K dikurangi 1. Selanjutnya DB total, ini rumusnya N dikurangi 1. Selanjutnya kita masuk ke MS regresi. Untuk MS regresi itu rumusnya SSR, nilai SSR dibagi nilai DB regresi. Kemudian untuk MS error, SS error, sum square error dibagi DB error. Untuk mencari F hitung, kita ambil nilai MS regresi dibagi MS error. Kemudian p-value, rumusnya Fdis dalam kurung F hitung titik koma DB regresi titik koma DB error. Sudah didapat nilainya,
Kemudian kita masuk ke bagian uji signifikansi secara parsial. Di sini pertama mencari nilai S. Untuk nilai S, rumusnya SQRT dalam kurung S kuadrat tadi kita ambil, kemudian kita enter. Untuk C11 ini kita ambil pada kotak X aksen X inverse yang bagian baris 2 kolom 2. Kemudian B1 pada estimasi parameter. Sebelum masuk ke T hitung, kita hitung SE koefisien SEKF dengan rumusnya sama dengan nilai S dikali SQRT C11. Kemudian masuk ke T hitung. Untuk T hitung rumusnya B1 dibagi SEKF. Jadi sebelum menghitung T hitung, kita cari nilai SEKF terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke p-value. Ini rumusnya T dis dalam kurung T hitung titik koma dB error, kemudian dB regresi. Selanjutnya yang kedua, ini S-nya nilainya sama semua. Kita isi dulu. Untuk konstantanya juga begitu. Untuk C22 ini rumusnya sama seperti tadi, namun beda kolom. Ini untuk C22, ambil yang bagian kolom 3 baris 3 ini. Kemudian B2, kemudian SEKF. Rumusnya sama. S SQRT dalam kurung C22. Kemudian hitung T hitungnya. T hitungnya rumusnya sama seperti tadi. Cuman di sini ambil yang B2 bagi SEKF. Di sini nilai T hitungnya kita absolutkan terlebih dahulu karena nilainya negatif. Dengan cara rumusnya ABS dalam kurung data T hitungnya tadi. Sudah. Kemudian masuk ke p-value. T dis. T hitung. DB regresi. DB error terlebih dahulu. Kemudian baru DB regresi. Enter. Kemudian masuk ke konstanta C00 sama dengan pada bagian kolom 1 baris 1. Terus untuk B0 nya kemudian SEKF kali SQRT C00. Kemudian T hitung B0 bagi SEKF. Kemudian p-value T dis dalam kurung T hitung. Kemudian
DB error, kemudian DB regresi. Sudah, nilainya sudah semuanya. Kemudian kita masuk ke bagian koefisien determinan. Untuk rumus R square ini sama dengan nilai SSR dibagi nilai SST. Kemudian kita pindah ke sampingnya, kita jadikan persentase. Kemudian selanjutnya ini rumusnya 1 dikurangi buka kurung bagian MS error bagi buka kurung SS total dibagi DB total. Kemudian kita taruh samping, kita jadikan persentase. Untuk nilai VIF, ini kita membutuhkan nilai korelasi dari SPSS. Untuk mencari nilai korelasi, kita masuk ke SPSS. Kemudian kita pilih analyze, terus correlate bivariate. Untuk bivariate correlation ini kita masukkan variabel X1 dan X2-nya ke kotak variables. Kemudian oke. Sudah didapatkan nilai korelasinya sebesar ini 0,889 untuk X1 dan X2-nya. Kita kembali ke Excel. Sini rumusnya 1 dibagi dalam kurung 1 dikurangi nilai korelasinya 0,889 dikuadratkan. Sudah, ininya sama 0,889 dikuadratkan. Hasilnya sama. Sudah, untuk analisis dengan Microsoft Excel sudah selesai. Kemudian kita simpulkan. Untuk uji serentak, kita lakukan uji daerah kritis. Di sini didapatkan F-hitungnya itu lebih besar dari F-tabel atau nilai p-value-nya lebih kecil dari derajat kebebasannya, dari nilai alfanya. Ini berarti tolak H0. Jika tolak H0 itu dapat disimpulkan bahwa nilainya sama dengan pernyataan daerah kritis, maka variabel prediktornya tidak berpengaruh terhadap variabel responnya. Jadi variabel jumlah anak yang sekolah dan jumlah penduduk pengangguran itu tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Untuk selanjutnya, uji parsial. Pada uji parsial ini dilakukan dua kali uji. Yang pertama untuk H1 itu variabel jumlah anak yang sekolah pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Untuk yang pertama, uji berdasar T-hitungnya itu menghasilkan tolak H0. Jadi, variabel prediktor X1, variabel jumlah anak yang sekolah itu tidak berpengaruh terhadap variabel respon Y, yaitu variabel jumlah penduduk miskin. Begitu juga dengan uji berdasar p-value, hasilnya juga tolak H0.
Jadi didapatkan kesimpulan bahwa variabel X1, variabel jumlah anak yang sekolah, tidak berpengaruh terhadap variabel respon Y. Kemudian yang kedua, ini uji parsial terhadap H2. Yang pertama, uji berdasar T hitung, menghasilkan gagal tolak H0, dan didapatkan kesimpulan bahwa variabel jumlah penduduk pengangguran berpengaruh terhadap variabel respon, variabel jumlah penduduk miskin. Untuk uji berdasar p-value juga menghasilkan gagal tolak H0 karena nilainya berbanding terbalik. Jadi, didapatkan kesimpulan bahwa variabel jumlah penduduk pengangguran berpengaruh terhadap variabel penduduk miskin. Untuk selanjutnya, dari kebaikan model dapat menjelaskan variasi data sebesar 52%. Dan 52% ini diambil dari nilai adjusted R-square atau RSQ ADC, dan sisanya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk uji distribusi normalnya, dihasilkan bahwa gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya, pada uji distribusi normal ini, residual yang didapatkan dalam regresi linear berganda metode kuadrat terkecil mengikuti pola distribusi normal. Kemudian untuk uji distribusi identiknya menghasilkan gagal tolak H0, dan dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah anak yang sekolah dan jumlah penduduk pengangguran berpengaruh terhadap variabel respon Y. Selanjutnya, uji residual independen. Untuk yang uji residual independen ini tidak dapat ditemukan kesimpulan yang pasti. Jadi dilakukan uji rantes. Untuk uji rantes, kita dapat melakukannya dengan SPSS untuk mencari hasil dari asimsik. Kita pilih analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih runs. Untuk runs ini, kita masukkan variabel unstandardized pada tes variabel list, kemudian OK. Kita dapatkan nilai asimsiknya sebesar 0,622. Jadi kita uji dan menghasilkan tidak ada autokorelasi independen. Jadi pada pengujian residual independen, pengujian Durbin-Watson itu tidak didapatkan kesimpulannya pasti, jadinya dilakukan uji rantes dan mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi atau independen. Terus selanjutnya, uji multikolinearitas. Ini nilai toleransinya harus lebih kecil dari 0,01. Jadi ini untuk nilai toleransinya didapatkan 0,210, dan itu nilainya itu ternyata lebih besar dari 0,01. Kemudian nilai VIF itu harus lebih besar dari 10. Namun ini berbanding terbalik. Jadi dari uji multikolinearitas ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi sehingga keputusan secara statistiknya tidak lemah. Sudah selesai analisis kita. Jika ada kurang lebihnya dan ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.